Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Sen, saya CGP Angkatan 6 dari SD 1 Sumikir, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ya, yang pertama adalah pertanyaan reflektifnya, yaitu bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Ya, perasaan saya merasa senang dan semangat mempelajari modul 3.3 ini tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yang memberikan pengetahuan baru kepada saya untuk membuat program yang sistematis, yang dimulai dengan IA, kemudian Bagja, dan mempertimbangkan voice, choice, serta ownership guna membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Saya antusias mempelajari modul 3.3 ini karena saya sangat tertarik mempelajari lebih dalam tentang student agency atau kepemimpinan murid yang sangat bermanfaat diterapkan di sekolah. Saya sangat bangga bisa menerapkan program di sekolah saya sesuai dengan teori modul 3.3, yaitu Voice, Choice, dan Ownership, yaitu program Jumat Bersih, Jumat Berbagi, Jumat Sehat, dan Jumat Religi yang menjadi wadah pengembangan kepemimpinan murid yang dapat diterapkan di semua tingkatan juga di SD, SMP, SMA bisa. Saya memberi kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan gagasan dan terlibat langsung dalam program sekolah sehingga ada kedekatan positif antara murid dan guru. Saya berkolaborasi dengan wali kelas, guru, dan murid untuk menjalankan program-program sekolah. Ya, untuk selanjutnya, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Modul 3.3 membahas tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, yang berfokus pada kepemimpinan murid, yang merupakan kemampuan murid dalam mengungkapkan gagasan-gagasan yang mengarahkan proses pembelajaran itu sendiri, mengkomunikasikan gagasan, dan membuat pilihan-pilihan dalam proses pembelajaran. Pada saat murid menjadi pemimpin atau student agent, sebenarnya mereka memiliki suara, the voice, memiliki pilihan atau choice, dan kepemimpinan atau ownership dalam proses pembelajaran sendiri. Kepemimpinan murid dapat tertancap jika pendidik dapat mendorong munculnya tiga aspek tersebut. Pendidik hanya memfasilitasi dengan menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Dengan tumbuhnya kepemimpinan murid, maka visi Indonesia untuk menciptakan profil pelajar Pancasila pada diri murid pun akan tercapai. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid dan peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Saya menerapkan modul 3.3 ini di sekolah saya dengan membuat program Jumat Berbagi, Jumat Bersih, Jumat Sehat, dan Jumat Religi yang memberikan kesempatan kepada murid. Selain itu juga intisari dari program ini adalah berdasarkan kepemimpinan murid, siswa itu dapat menemukan gagasan-gagasan yang luar biasa yang dapat tertancap, yang berguna untuk murid di masa yang akan datang ketika berada di masyarakat. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apa keterkaitan modul 3.3 dengan modul sebelumnya? Nah, jadi kita perlu melihat modul-modul sebelumnya, di mana ada 3 modul. Yang pertama mungkin keterkaitannya adalah keterkaitan modul yang dipelajari pada diklat guru penggerak tergambar pada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan merupakan upaya mengelola segala kekuatan dan potensi yang ada melalui tuntunan sehingga murid bisa tumbuh dan dengan bahagia menjadi manusia seutuhnya sesuai kodrat baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pada bagian ini terlihat adanya keterkaitan antara modul dalam proses pembelajaran pada guru penggerak. Kata pengelola
di sini terlihat merupakan keterkaitan dari pengelolaan sumber daya dengan proses pengambilan keputusan yang telah dipelajari di modul 3.1. Dalam pengelolaan sumber daya kepemimpinan, pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat. Kata kekuatan dan potensi merupakan pengejawatahan dari modul 3.2, di mana seorang pemimpin pembelajaran sejujurnya mengungkapkan pikiran positif dalam mengembangkan potensi dan kekuatan yang ada. Kata melalui tuntunan merupakan wujud keterkaitan pengelolaan sumber daya dengan ciri coaching untuk supervisi akademik, di mana seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menyelesaikan masalah dengan menggali potensi murid melalui tuntunan dari guru. Dan ini dibahas dalam modul 2.3. Sedangkan kata murid di sini diartikan sebagai sosok anak-anak yang menjadi tujuan pengembangan proses pendidikan. Dan hal ini dipelajari dalam modul filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pada modul 1.1. Dan kemudian kata bertumbuh merupakan wujud dari adanya visi yang akan dituju. Hal ini merupakan wujud keterkaitan dengan modul visi guru penggerak pada modul 1.3. Kemudian kata bahagia merupakan wujud emosi manusia sebagai seseorang yang belajar dengan hati bahagia, maka akan dapat mengambil makna positif dari pembelajarannya. Dan hal ini dapat dipelajari dalam modul pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2. Kata manusia dalam pernyataan di atas diartikan sebagai sosok guru yang memiliki nilai dan peran yang penting dalam proses pembelajaran. Nilai dan peran guru memiliki pengaruh yang besar dan memperoleh pengelolaan sumber daya sekolah. Dengan nilai dan perannya, sosok guru dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sekolah. Dan ini terangkai dalam modul 1.2. Sedangkan sesuai dengan kodratnya menunjukkan bahwa setiap anak memiliki keunikan dan dijabarkan dalam modul 2.1. Inilah keterkaitan antara modul-modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Homework 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, dan 3.2. Yang intinya semuanya membahas tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian bagaimana dengan keterkaitan antara 3.3? Nah, keterkaitan modul sebelumnya dengan modul 3.3 berdasarkan bagan yang tadi dijelaskan, dapat diketahui bahwa modul guru penggerak tergambar pada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan merupakan upaya mengelola segala kekuatan dan potensi yang ada melalui tuntunan, sehingga murid bisa bertumbuh dan bahagia menjadi manusia seutuhnya sesuai kodrat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, pada bagian ini terlihat keterkaitan antara modul dalam proses pembelajaran pada guru penggerak, yaitu kata anggota masyarakat, merupakan pengimplementasian dari program-program yang terdampak positif kepada murid. Di sini dapat diartikan bagaimana sekolah menyiapkan program yang dapat mengantar peserta didik yang telah dijabarkan dalam modul 3.3, yang tentunya memakai tahapan-tahapan yang telah dipelajari dalam modul-modul sebelumnya, yaitu memakai IA, kemudian memakai alur bagja, ya, dan selanjutnya diimplementasikan dengan cara melibatkan murid. Dengan voice, murid diajak untuk berpendapat, kemudian dengan choice, guru memberikan pilihan-pilihan kepada murid, dan ownership, dan program-program itu akan ada self of belonging dari murid, sehingga murid itu merasa memiliki program tersebut dan menjadi ownership atau kepemilikan dari murid. Dan untuk selanjutnya, refleksi yang terakhir, ya, setelah melihat keterkaitan antara modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program berdampak pada murid. Nah, ini adalah pertanyaan yang luar biasa bagus sekali.
sebagai reflektif saya pada modul terakhir ini. Dari rangkaian kegiatan di atas terlihat sekali keterkaitan antara modul. Mempelajari modul-modul yang ada pada diktat guru penggerak akan memberikan arah terwujudnya visi pendidikan Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Ki Hajar Dewantara, yaitu tersurat dalam filosofinya, dan kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa penyusunan program yang akan dijalankan oleh sekolah perlu mempertimbangkan dengan matang agar dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Dari sini terlihat peran guru sangat besar untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas murid melalui program tersebut. Dengan peran guru menyusun program dengan mempertimbangkan suara murid direncanakan melalui tahapan bagja. Dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik secara langsung dan setelah dievaluasi melalui 9 langkah tahap pengujian dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan langkah-langkah program yang direncanakan sekolah akan memberikan dampak yang positif pada peserta didik. Dari hal tersebut, saya sebagai guru penggerak mengimplementasikan suara murid untuk menyusun sebuah program. Program yang saya lakukan itu program kokurikuler. Ya, di mana program itu adalah program Jumat Berbagi. Ada 4 sebenarnya: Jumat Berbagi, Jumat Bersih, Jumat Sehat, Jumat Religi. Tapi yang difokuskan untuk aksi nyata nanti adalah program Jumat Berbagi, yaitu suatu program yang memberikan makanan kepada warga sekitar sekolah untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan interaksi sesama murid. Program ini disusun dengan memperhatikan tahapan bagja dan tentu saja dengan rapat dengan guru untuk dianalisis dengan bagaimana cara untuk mengambil keputusan dari 9 langkah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, ini adalah gambaran video pelaksanaan program Jumat Berbagi, di mana di sini ada anak-anak yang membawa nasi yang siap untuk diberikan kepada warga-warga di sekitar sekolah. Dan ini ada panitianya juga. Terima kasih. Thanks for praying. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.